review TS kalkulus integral. Kan kita mulai dari nomor 1. Bentar ya, masih loading ya, tunggu. Nah, ini tunjukkan bahwa integral A sampai B x dx sama dengan setengah B kuadrat kurang setengah A kuadrat dengan menghitung limit dari jumlah Riemann untuk f dari sampel berupa di tengah selang bagian. Jadi kita buktiin ini pakai Riemann. Kalau Riemann itu yang tuh limit sigma itu ya. Kita suruh milih titik sampelnya titik tengah. Titik tengah itu berarti ya titik kiri sama kanan jumlahnya sebagi 2. Sebenarnya yang paling gampang tuh kanan gitu, tapi kita disuruh tengah ya udahlah. Jadi tengah apakah kita yang dikerjain apa gimana nih? Oke ya, P itu ya, ini partisi P dari A sampai B, ini x0 kurang dari x1 terus sampai xn, dan fxi itu berarti kita pilih titik tengah ya. Kalau kita ngambil yang kiri itu kan nanti berarti x ke i kurang 1. Terus kalau yang kanan itu yang sesuai dengan nomornya ini. Jadi ini kita ambil sampel 1, sampel 2 itu yang kiri. Kalau yang kanan berarti ya dari ini sampel 1 sesuai nomornya. Kalau tengah berarti ya tinggal tambahin bagi 2 gitu ya. Kalau ini x berarti kan ini ya A tambah 2i kurang 1 kali B kurang A per 2n. 2i kurang 1 ini karena i ditambah i kurang 1. Jadi 2i kurang 1 harus dibagi 2 kan. Tengah itu berarti kiri tambah kanan bagi 2 atau kanan tambah kiri bagi 2 itu tengahnya. Delta xi berarti itu apa itu panjang masing-masing partisi. Panjangnya berarti B kurang A dibagi N. Misalnya kita membagi interval dari A sampai B itu menjadi N bagian kan berarti itu ada B kurang A dibagi N. Jadi kita buat emang semua bagian sama panjang untuk mempermudah perhitungan. Di integral A sampai B x dx itu limit norm P menuju 0. Norm P itu artinya bagian partisi terpanjang ya. Tapi karena semuanya sama berarti ya semua partisi jadi sama panjang. Terus ini sigma dari 1 sampai n fxi kali delta xi. Kalau bagian terpanjangnya menuju 0 berarti kan banyak partisi itu menuju tak hingga. Jadi limit n menuju tak hingga sigma dari 1 sampai n itu, jadi ini fxi nya. Terus ini delta xi, panjang partisi di sigmanya ini ya. Kita bisa pakai sifat linear karena di sini nggak ada i nya kan, di sini i toh yang kita kerjain, tapi di sini nggak ada i nya, jadi kita boleh ya keluarin ke sini. Kita keluarin ke sini. Terus kita boleh juga memisahkan bagiannya itu. Jadi kita pisahkan sehingga nanti masing-masing berdiri sendiri sigmanya. Ini yang A sendiri, terus yang
ini sendiri ya 2i kurang 1 ya. Dimana masing-masing emang dikalikan ini b kurang a per 2n kita taruh sini. Terus di dalam ini coba kita, ini kalau dari i sampai n ini a semua, berarti tinggal kita menambahkan a tambah sebanyak n, jadi ini a kali n. Yang di sini kita boleh memisahnya, bisa jadi ini 2 kali sigmanya i sampai n, terus dikurangi ini sampai n terus ini 1, sehingga ini berubah menjadi ini ya. Mana nanti kalau untuk sigma dari 1 sampai n i itu ada rumus jumlah khususnya tuh yang n kali n tambah 1 dibagi 2. Ini ada 2 berarti ini kalikan 2 juga. 2 bagi 2, kayak ini hilang ya. Kalau 1 sampai n berarti kita kan seperti menjumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak n. Jadi ini hasilnya n. Ini dikurangi n. Terus ini jadi n kali n tambah 1 dikurangi n. Terus juga bisa faktorkan ini menjadi n dikali n tambah 1 kurang 1. Ini kan ada angka satunya ya. Tidak kelihatan. Ini ada n, d per n ini juga n. Hilang berarti. Terus ini n tambah 1 kurang 1 berarti kan n hasilnya. Sehingga ini menjadi b kurang a per 2 kali n. Terus ini kita dalam sini sama-sama dikalikan n, kita bisa faktorkan ya, jadi n kali ini a tambah b kurang a per 2. Yang di sini ini ada n-nya juga. Hilang. Coret-coret. Sehingga menjadi apa? Limit menuju infinity b kurang a kali b tambah a per 2. Sini udah nggak ada n-nya, berarti kita bisa hilangin limitnya karena udah nggak ada n-nya ya. Ini per 2 berarti kan dia setengah ya, setengah kali b kurang a kali b tambah a. Yang mana hasil kali dari b kurang a kali b tambah a itu kenapa? B kuadrat kurang a kuadrat. Ini setengah kalikan ini, kita sebarkan jadi setengah b kuadrat kurang setengah a kuadrat. Oke. Jadi bentuknya sama dengan ini ya. Karena kita memperoleh bahwa integral a sampai b x dx itu sama dengan setengah b kuadrat kurang setengah a kuadrat. Oke, itu nomor 1, ada pertanyaan atau tidak? Oke ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Misal R itu daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat kurang 4 dan y sama dengan 2 kurang x. Nah, kira-kira kalau digambarkan kayak gini ya ilustrasinya. Di 2 ini kita suruh tentukan luas R. Tentukan luasnya kita langkah-langkahnya pertama itu potong ya, kita ambil bentuk potongan ini. Terus diaproksimasi. Jadi kita aproksimasi ya, delta A itu kira-kira sekitar, ini yang di atas kan yang ini 2 kurang x, maksudnya di atas ya, berarti 2 kurang x dikurangi x kuadrat kurang 4 yang di bawah sekali delta x. Dimana nanti kan ini bentuk potongan ini kayak semacam persegi panjang gitu ya. Panjangnya itu delta x, lebarnya itu ya itu tadi 2 kurang x dikurangi x kuadrat kurang 4, sehingga menjadi min x kuadrat kurang x tambah 6. Terus itu batas-batasnya kita sekarang pada perpotongan dari ini kan 2 grafik ya. Berarti kalau kedua berpotongan berarti keduanya sama gitu.
Di X kuadrat kurang 4 sama dengan 2 kurang X. X kuadrat kurang 4 tambah X kurang 2 sama dengan 0. X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, sehingga kita mendapati X nya itu min 3 atau X sama dengan 2. Jadi luasnya berarti ya integral dari min 3 sampai 2 min X kuadrat kurang X tambah 6 dx. Ini kalau kita integralkan dia menjadi min sepertiga X pangkat 3 kurang setengah X kuadrat tambah 6X. Dari min 3 sampai 2 batas-batasnya. Terus kita masukkan ya ke masing-masing. Jadi kita mendapati ini hasilnya A itu 22/3. Ini ya harus dikurangi yang di sini ini min 27/2. Kita samakan penyebutnya, dia menjadi hasil akhirnya adalah 125/6. Jadi luas R adalah 125/6 satuan. Ya, 2A. Ada pertanyaan untuk 2A? Sebentar, untuk nomor 1 ya, masih bernama 2I. Dia dibagi 2N juga yang nomor 1. Ada 2I. Yang mana yang ini ya, kan ini kan hasil kali ya kan ya. Hasil kali kita bukan ditambahkan, ini dikalikan ya. Ya 2I kurang 1 per B kurang A. Kita bisa saja keluarin B kurang A per 2N ini. Ya, sama aja dengan ini kan, kalau B kurang A per 2N dikali 2I kurang 1. Lah kenapa kita cukup tulis ini saja? Kalau kita bagi 2N juga di sini kan sama saja jadi per 2N kali 2 per dibagi 2N juga. Kalau kita kalikan sama aja dengan ini kan. Ini bisa kita keluarin kan karena nggak ada I-nya itu. Oke. Untuk 2A bagaimana 2A ini? Mungkin masih mudah kalau nentuin luas daerah. Ya, nggak ada yang 2A ya. Lanjut ke 2B. 2B itu susun integral tentu, nggak usah dihitung ya, untuk mendapatkan volume benda pejal yang terbentuk dari pemutaran R terhadap garis X sama dengan 2. Kita suruh nyobain 2 metode itu ya, ada metode cincin sama metode kulit tabung. Kalau metode cincin, berarti kita ngambil potongannya itu tegak lurus dengan sumbu putar, sehingga kalau potongan ini kita putaran dia jadi membentuk cincin gitu, kayak semacam cincin. Sekarang kita perhatikan apa itu, cincin itu kan nanti rumusnya itu volume cincin kan pi terus dikali selisih kuadrat jari-jari dikali tinggi, dibentuk kayak tabung terus ada bolongnya di tengah, itu kayak cincin gitu ya. Ternyata kalau kita mau ngambil potongan metode cincin, itu kita mau ubah integral kita harus pakai Y, karena Y berarti kita harus nentuin jari-jari besar itu dalam bentuk apa, dalam bentuk Y juga. Sini Y nya 2 kurang X, jadi X nya itu 2 kurang Y. Terus yang ini Y sama X kuadrat kurang 4 kan berarti X nya itu
akar dari Y tambah 4. Kan ini kalau kita pindahin jadi Y tambah 4 ya, seperti X kuadrat. Jadi X kuadrat akar dari Y tambah 4. Terus untuk jari-jari besar, jari-jari besar tuh berarti yang lebih jauh ya, yang terjauh dari sumbu putar. Yang ini kan lebih jauh. Untuk jari-jari berarti kan sumbu putar terus dikurangi ini ya X-nya. Jadi 2 dikurang akar Y, akar Y tambah 4. Untuk yang jari-jari kecil berarti yang lebih dekat. Yang ini lebih dekat ya dari sumbu putarnya. Jadi 2 dikurangi, jadi X-nya itu 2 kurang Y, hasilnya Y. Oke. Kita bisa mengaproksimasikan delta V itu kira-kira pi kali 2 kurang akar Y tambah 4 kuadrat jari-jari besar ya, kurangi jari-jari kecilnya itu yaitu Y kuadratkan, delta Y. Delta Y ini kan tingginya ya, atau ketebalan dari cincin itu. Terus untuk batas-batasnya kita untuk X nya min 3 itu kan Y nya jadi 5 nanti ya, kalau X nya min 3 Y nya 5 kan Y itu 2 kurang X. Terus untuk yang kuadrat ini kita cari apa itu titik puncaknya. Titik puncaknya itu ya kan B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Ini X kuadrat kurang 4, B nya kan 0 ya, jadi 0 kuadrat kurang 4AC, 4 kali A C bagi min 4A, misalnya min 4. Kalau kita lihat di grafiknya ini kan ini Y nya 5, yang di sini juga min 4 kan ya. Di volume berarti pi kali integral min 4 sampai 5, terus ini 2 kurang akar Y tambah 4 kuadrat kurang Y kuadrat dy. Kita cuma suruh hitungan nyusun integralnya, jadi suruh ngitung. Terus yang bagian kedua ini yang metode kulit tabung. Kulit tabung itu kita ambil potongannya itu sejajar dengan sumbu putar. So, kita bentuk kayak gini terus diputerin ya. Nanti kulit tabung itu bisa kita bongkar sehingga ini bentuknya mendekati balok. Karena balok ini memiliki panjangnya itu 2pi kali 2 kurang X. Nah ini yang kemarin aku memang juga sempat salah ngitung juga menentukan panjang baloknya ya. Jadi jaraknya ini memang sekitar X kan, jarak dari sumbu putar menuju potongannya itu sekitar X. Jadi berarti kan 2pi kali 2 kurang X sama jaraknya ini. Ini kan jari-jari tabung ya. Jari penambang tabungnya itu 2 kurangi X, jarak dari sumbu putar menuju potongan. Kelilingnya keliling, kalau kita bongkar itu kan jadi dia seperti keliling dari penambang tabung. Jadi 2pi kali jari-jari penambang tabung itu 2 kurang X. Kemarin sempat salah juga di metode kulit tabungnya. Untuk tingginya itu berarti kan ini ya, jarak dari itu kedua fungsi kita kurangin.
dia tadi min x kuadrat kurang x tambah 6. Itu sama juga dengan yang waktu luas tadi ya. Sedangkan untuk lebar dari balok ini itu delta x, itu kayak ketebalan dari kulit tabung itu ya, delta x. Sehingga kita mengaproksimasi volumenya itu kira-kira 2pi kali 2 kurang x kali min x kuadrat kurang x tambah 6 delta x. Untuk batas x udah jelas ya tadi, min 3 sama 2 di bagian sebelumnya kan sudah ya. Jadi volumenya itu 2pi kali integral min 3 sampai 2, terus ini 2x kali minus kuadrat kurang x tambah 6 kali dx. Ini metode kulit tabung. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 2B. Ini sepertinya nggak ada ya. Kita lanjut nomor 2C. 2C ini disuruh menyusun integral tentu mendapatkan luas permukaan yang terbentuk dari pemutaran besar kurva y sama dengan x kuadrat kurang 4. Sini batasnya itu 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 2 terhadap sumbu x menggunakan y sebagai pembawa integralan. Dan lagi-lagi kita dikerjain lagi. Oke. Kalau dalam bentuk x kan kayak gini ya, kita harusnya integralnya itu berarti apa? 2pi integral a sampai b fx terus akar dari 1 tambah dy per dx kuadrat dx. Ini rumus untuk apa itu? Luas permukaan benda putar yang mana itu ya, diputar terhadap sumbu x. Sebenarnya kalau muternya terhadap sumbu x itu lebih enaknya ya pakai x sebagai pengintegral, tapi tadi disuruh pakai y, kita harus mengubahnya dari x ke y. Nah, untuk x nya sama dengan 0 itu kan y nya berarti 0 kuadrat kurang 4 berarti min 4. Untuk x nya 2 itu y nya jadi 0. Sekarang untuk dx per dy, kalau y nya ini x kuadrat kurang 4, itu kan nanti x nya berarti akar dari y tambah 4. Di d per dy x nya ini ya akar y tambah 4, turunan dari akar itu kan 1 per 2 kali akar. Di ini d per dy dari ini berarti 1 per 2 akar y tambah 4. Terus kita rantaikan, nah ini turunannya 1 ya, jadi dia nggak ngubah apa-apa, bentuk kayak gini. Sekarang kita cari dy per dx, itu berarti kan 1 dibagi dx per dy, sehingga menjadi 2 akar y tambah 4. Nah ini sehingga kita integralnya berarti kan a sama dengan 2pi integral dari min 4 sampai 0, dari batas sudah kita ubah ya, dari min 4 sampai 0. Terus ini fx itu berarti y, fx ya. Terus ini akar dari 1 tambah dy per dx kuadrat, 1 tambah 2 akar y tambah 4 dikuadratkan dy, berarti ini a sama dengan 2pi integral dari min 4 sampai 0 y, terus ini 1 ditambah ini kan kuadrat itu 4 kali y tambah 4, berarti 4y tambah 16, tambah 1 jadi 4y tambah 17 dy. Oke, itu 2C ya. Ini untuk poin 2B dan 2C kita memang cuma suruh nyusun integral doang, tapi kita nggak disuruh ngitung.
gitu. Pertanyaan untuk 2C ini. Oke ya, seperti tidak ada, jadi kita bisa masuk ke nomor 3. Nomor 3 ini ketahui persamaan satu butir kurva yang diberikan dalam parameternya itu x itu t kuadrat kurang 2t, y itu akar t, dan t itu dari 0 sampai 2. Kita disuruh buat busur kurva. Dan itu ada beberapa hal yang kita bisa pertimbangan ya sebelum menggambar busur kurva ya. Antara kapan di atas sumbu x. Di atas sumbu x itu berarti kan y-nya lebih dari 0. Ya sebentar, ada apa nih? Oh, aturan rantai ya. Oke, ini ya turunan apa dari akar y tambah 4. Tapi turun dari yang paling luar dulu. Yang paling luar berarti kan dia jadi 1/2 akar y tambah 4. Terus kita setelah yang luar kita turun yang di dalam. Turunan dari y tambah 4 itu kan turunan y itu 1, turunan 4 0, berarti 1 ya turunannya ini. Nah, berarti kita kalikan 1, berarti sama aja ya ini 1/2 akar y tambah 4 gitu ya. Selebihnya memang turun dari fungsi linear itu 1 ya, atau sesuai koefisiennya nanti ya gitu. Oke, mana ini, kita lanjut ke nomor 3. Nah ini ya, kapan y di atas sumbu x. Kan y nya tuh lebih dari 0, berarti akar t lebih dari 0. Kita kuadratnya kedua ruas, jadi t lebih dari 0. Itu kurva di atas sumbu x. Terus pada t sama dengan 0 itu memotong sumbu x. Yang pasti t nya nggak mungkin kurang dari 0. Karena ini kan y kan akar t. Yang akar itu kan dia nggak boleh negatif di dalamnya. Cuma 2 kemungkinan saja gitu. Artinya kurvanya dia cuma ada 2 kemungkinan, berarti di atas sumbu x atau memotong sumbu x. Mesti nggak ada kurva di bawah sumbu x gitu. Sekarang pertanyaan kedua, kapan di sebelah kanan sumbu y? Kita menentukan kanannya ya. Di x lebih dari 0, terus t kuadrat kurang 2t lebih dari 0, t kurang dari 0, atau t lebih dari 2. Ini posisi di kanan sumbu y. Dan ternyata tidak memenuhi ya, jadi dia nggak pernah di kanan sumbu y. Nanti pada interval ini 0 kurang dari t kurang dari 2, itu grafiknya di kiri sumbu y. Karena ini tadi pada interval ini kan jadi otomatis ini jadi kurang dari 0 kan yang di sini. Terus t nya itu ngepas di 0 atau sama dengan 2, itu memotong sumbu y. Seperti grafiknya udah kelihatan ya kalau dari ilustrasi ini, tapi nanti ya kita akan bahas di akhir kan ini. Memang benar-benar memotong di sini, nempel sumbu y. Oke. Sekarang turunan pertama, kita tentuin dulu ya dx per dt. Turunan x terhadap t. Ini kan t kuadrat kurang 2t, turunannya berarti kan 2t kurang 2. Terus dy per dt, turunan y terhadap t. Ini akar t berarti 1/2 akar t. Nah dy per dx itu kan rumusnya dy per dt dibagi dx per dt. Ini sama dengan dy per dt 1/2 akar t dibagi dx per dt nya itu 2t kurang 2. Nah ini sehingga ini menjadi 1/2
4T akar T kurang 4 akar T. Ini kalau kita kalikan sebarkan ini. Ya, turunan pertama kan menentukan itu kan naik turunnya. Kapan kurvanya naik? Itu ketika dy per dx lebih dari 0. Ini 1/4 T akar T kurang 4 akar T lebih dari 0. Terus berarti ini lebih dari 0 ya, karena yang atas jelas positif. Tinggal kita berarti gagas yang bawahnya ini, penentunya ada di bawah. Ini terus kita faktorkan menjadi 4 akar T kali T kurang 1 lebih dari 0. Dan lagi-lagi kita juga enggak gagas akar T-nya ini, cukup yang ini saja ya, T kurang 1 yang kita gagas. Pada T lebih dari 1 kurvanya naik, T kurang dari 1 kurvanya turun, T sama dengan 1 kurvanya stasioner. Terus turun kedua itu kan berarti d kuadrat T per dx kuadrat, itu berarti d per dt dari dy per dx dibagi dx per dt. Jadi kita turunkan dulu apa itu dy per dx terhadap t. Ini nanti kalau kita turunkan nanti menjadi ini ya, min dari 6 akar T kurang 2 per akar T. Terus dx per dt nya itu, oh ini ya, ini min dari 6 akar T kurang 2 akar T per 4 akar T kurang 4 akar T kuadrat. Ini dy per dx yang diturunkan terhadap T ya ini. Sedangkan dx per dt nya itu yang ini tadi 2T kurang 2. Ini berarti jadi 2 per akar T kurang 6 akar T. Yang di bawah itu ini kalau dikuadratkan ya, ini sebenarnya nih 2 akar T per dikali 2T kurang 2, berarti ya ini kita keluarkan jadi 4 akar T, terus ini jadi T kurang 1, ini T kurang 1 kuadrat, ini yang 4 akar T jadi 16T. Ini juga 2 kali T kurang 1 sama dengan, kita operasikan dia menjadi 2 dikali ini ya, 1,3T per 32T akar T kali T kurang 1 pangkat 3. Sini ada 2 yang kita gagas ya. Ini kan nanti nolnya ada pada sepertiga. Ada ini ada pada 1, nolnya ada pada 1, T-nya 1. Jadi kita buat ini sepertiga, ini 1 gitu. Terus tandanya kita lihat ya, di sini kan ini tandanya min ya, yang ada T-nya. Yang lain plus semua. Yang paling kanan nanti jadi min. Terus ini plus, ini min. Dicekung ke atas itu berarti ketika di sini ya, yang plus itu sepertiga kurang T kurang dari 1. Cekung ke bawah itu ketika itu ya 0 kurang dari T kurang dari sepertiga di sini, atau T lebih dari 1. Terus belok berarti kan ketika turun keduanya 0 ya. Ketika T nya itu 0, T nya sepertiga atau T nya 1, itu belok. Terus tinggal kita tentuin
berapa titik bantu ya. Di antara sih memang ketika dalam batas-batasnya ini tadi ada yang 1, terus ini ada 0, ada sepertiga, ada 1, sama nanti yang paling ujung itu 2. Jadi ini 0, sepertiga, 1 sama 2. Kita tentuin X dan Y nya. T nya 0 kan kita masukin ya, T nya ke sini jadi 0, jadi X nya 0, Y nya 0. Terus untuk T nya sepertiga kita masukin ke sini dan ke sini, di X nya jadi min 5/9, Y nya seperakar 3. T nya 1 yaitu tadi X nya min 1, Y nya 1. T nya 2 nanti X nya 0, Y nya akar 2. Kalau digambar kira-kira nanti kayak gini grafiknya. Nomor 3 ada pertanyaan yang menggambar grafik ini. Oke, seperti tidak ada, kita lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4. 4A ini integral dari 0 sampai 2 X kali akar 4 kurang X kuadrat dx. Kita misalkan U nya itu 4 kurang X kuadrat, dU nya berarti min 2X dx. Kalau min setengah dU berarti X dx. Kita tentuin batas-batasnya ya. Untuk X nya itu 0, itu jadi U nya berarti 4 kurangi 0 jadi 4. X nya 2 itu U nya jadi 0. Sehingga dia menjadi min setengah integral dari 4 sampai 0 akar U du. Ini min setengah, terus ini integralnya itu kan 2/3 U akar U dari min 4 sampai 0. Ini min sepertiga, ini kita kalikan ya. Ini min setengah kali 2/3, coret-coret jadi min sepertiga. Ini 0 akar 0 kurangi 4 akar 4. 0 ya 0, terus 4 akar 4 itu 4 kali 2, 8. Ini min 8 kali min sepertiga, jadi 8/3. Terus yang 4B sekarang ya. 4B itu integral dari 0 sampai pi per 4 1 per cos kuadrat X kali 1 akar 1 tambatan X dx. Misalkan U nya itu 1 tambatan X, du nya kan sekan kuadrat X dx, itu berarti sama dengan 1 per cos kuadrat X dx. Untuk X nya 0, terus kita masukin U nya berarti kan 1 tambah tan 0 berarti 1. Untuk X 1 pi per 4 itu U nya 1 tambah tan dari pi per 4 itu hasilnya adalah 2. Jadi ini integral 1 sampai 2, ini 1 per akar U du. Jadi ini kalau ini kan 1 per akar U itu jadi 2 akar U ya integralnya. Sini 2 sama 1. Jadi 2 akar 2 dikurangi 2 akar 1. Itu 2 ya. Jadi 2 akar 2 kurangi 2. Akhir yang 4C. 4C itu integral dari 0 sampai 4 terus X per akar 1 tambah 2X dx. Kita misalkan ini U nya itu 1 tambah 2X ya. Berarti kan sama aja X nya itu U kurang 1 per 2. Du berarti 2X 2dx. Sehingga kalau kita itu U kurang 1 per 2 terus dibagi 2 jadi U kurang 1 per 4 itu du itu sama dengan X dx. Untuk X nya 0 itu nanti U nya jadi 1, untuk X nya 4 U nya jadi 9. Jadi ini 1/4 integral U kurang 1 dibagi akar U du. 1/4 integral sampai 9 akar U kurangi 1 akar U du. Sini jadi 1/4 dari 2/3 U akar U kurangi 2 akar U 1 sampai 9.
Kalau kita hitung di sini ini hasilnya nanti 40/3, terus seperempat kali 40/3 jadinya 10/3. Untuk nomor 4 ada pertanyaan? Tidak. Ya, seperti tidak ada. Kita langsung saja stop record.